selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Linsa Manuara kembali hadir menemani Anda di Sultra Update yang teraktual dan terpercaya. Berikut informasi yang kami sajikan untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Kendari ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari karena menjadi kurir sekaligus pengedar sabu. Pelaku ditangkap di rumahnya di Jalan Kakatua, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita 3 paket berukuran kecil sabu dengan berat total 3,36 gram. 1 pembungkus rokok yang menjadi tempat penyimpanan sabu, 1 timbangan, dan 1 buah handphone. Meski sebentar lagi akan melaksanakan ujian akhir, tersangka yang merupakan mahasiswa ini harus meringkuk di penjara. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pers hari ini Polresta Kendari, dalam hal ini Satres Narkoba Polresta Kendari, merilis pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekira pukul 19.30 yang terjadi di dalam rumah di Jalan Kakatua, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Adapun yang menjadi tersangka adalah saudara HD, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa. Ya. Awalnya Satres Narkoba Polresta Kendari menerima laporan dari masyarakat bahwasanya di Jalan Kakatua, Kelurahan Benua-Benua, Kecamatan Kendari Barat sering terjadi transaksi narkoba. Atas informasi tersebut, Satres Narkoba Polresta Kendari mendalami dan melakukan pengembangan, dan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 19.30 Satres Narkoba melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melakukan penggeledahan, dan didapati 3 paket diduga narkoba jenis sabu seberat 3,36 gram dari tersangka. Kemudian tersangka dibawa ke Polres beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian. Adapun barang bukti yang disita 3 paket diduga jenis sabu seberat 3,36 gram, 1 buah pembungkus rokok merek Lucky Strike, kemudian 1 buah timbangan digital, dan 1 buah handphone jenis Oppo warna biru. Pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Kendari mengadakan kegiatan Musyawarah Daerah 3. Kegiatan ini sekaligus pemilihan Ketua PPNI Kota Kendari. Laode Saltar terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Kota Kendari. Dirinya dilantik langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Haryanto, di salah satu hotel di Kota Kendari. Acara pelantikan tersebut berlangsung pada kegiatan Musyawarah Daerah ketiga Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sekota Kendari, yang dihadiri langsung oleh Dewan Pengurus Komisariat Perawat Sekota Kendari. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air.
Berdasarkan data studi status gizi Indonesia 2021, 5 wilayah di Sultra berstatus merah alias memiliki prevalensi stunting di atas 30%. Kabupaten Buton Selatan menjadi salah satu daerah merah terbesar di Sultra karena memiliki prevalensi stunting 45,2%. Artinya dari 100 balita yang ada di Buton Selatan, hampir 45 balita diantaranya tergolong stunting. Buton Selatan bertengger di posisi keempat dengan prevalensi stunting yang tertinggi di tanah air dari 246 kabupaten kota prioritas. Bersama Buton Selatan, Buton Tengah masuk dalam jajaran 10 daerah dengan prevalensi stunting terbesar di tanah air di antara 73 kabupaten kota berstatus merah di 12 provinsi prioritas. BKKBN yang diberi amanah Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sesuai Peraturan Presiden, melalui sosialisasi Ranpasti memberi penjelasan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta desa. Dalam sosialisasi Ranpasti ini menghadirkan para pembicara dari BKKBN, serta para wakil ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting, pusat. Dalam sosialisasi Ranpasti ini menghadirkan para pembicara dari BKKBN serta para wakil ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting pusat dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Kesehatan. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi terakhir, pemirsa. Melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor, seorang mahasiswi Universitas Halu Oleo Kendari meninggal dunia usai menabrak mobil angkutan kota yang tengah menurunkan penumpang pada Jumat sore 25 Maret 2022. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Kendari AKP Rudika Harto Kanajiri melalui Kepala Unit Penegak Hukum Satlantas Polresta Kendari Ibda Samsir mengatakan insiden kecelakaan ini terjadi di depan lorong Salangga Jalan Hea Mokodompit, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Sepeda motor dengan nomor polisi DT2527XX dikemudikan oleh seorang mahasiswi bernama Siti Anissa Dwi Lestari, 18 tahun, warga Desa Bahutara, Kecamatan Kontu Kouna, Kabupaten Muna. Sedangkan angkot dikemudikan oleh seorang pria bernama Muhammad Ica, 21 tahun, warga Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi bergerak dari arah pertigaan kampus menuju kampus Universitas Halu Oleo. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang mobil angkot yang tengah menurunkan penumpang. Akibat kejadian itu, Siti Anissa Dwi Lestari dilarikan di RSUD Kota Kendari dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara sepeda motor mengalami rusak parah dan bagian belakang mobil angkot hancur. Mahasiswa itu mengalami patah kaki sebelah kiri, luka robek pada kepala dan dagu. Nyawanya pun tidak tertolong, sedangkan sopir dalam keadaan selamat. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani Satlantas Polresta Kendari. Demikian Ardian melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Demikian Sultra Update siang hari ini. Saksikan selalu informasi teraktual dan terpercaya melalui layar Anindo TV. Saya Linsa Manuara dan kru yang bertugas pamit, sampai jumpa.